Kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita akan eh, kuliah ya, pemeriksaan radiologi pada sistem digestif. Jadi ini digestif fisiologi. Cuma kalau radiologi itu ya meskipun fisiologi ya kita mengenal sedikit penyakit ya. Karena kalau radiologi itu untuk penunjang kan ya, penunjang untuk menegakkan diagnosis. Jadi kalau kita punya diferensial diagnosis yang banyak, kemudian kita bingung mana yang diagnosisnya ya dari anamnesis sama pemeriksaan fisik kan kita dapat DD ya, diferensial diagnosis bisa 3, 4, 5 gitu seperti itu. Kemudian kita mau mengecilkan mana diagnosisnya, padahal kita udah lakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik, tapi masih belum bisa eh, dari ide yang banyak itu. Maka diperlukan pemeriksaan penunjang ya. Pemeriksaan penunjang ada pemeriksaan radiologi, ada pemeriksaan PK ya. PK itu yang termasuk apa darah, cek darah, feses, urin ya. Marker-marker itu masuk patologi klinik atau PA, patologi anatomi. Di sini saya nggak bahas penunjang-penunjang yang lain ya. Jadi di sini kita akan belajar tentang radiologi, apa manfaatnya radiologi itu untuk menegakkan diagnosis pada kelainan digestif, seperti itu. Pemeriksaan radiologi ada banyak ya, Dek ya. Nanti kita kenalan dulu macam-macam pemeriksaan radiologi. Ini yang saya sebutkan terutama pada gastrointestinal tract. Jadi pada traktus gastrointestinal. Kalau pemeriksaan neurologi beda lagi nanti ya, untuk kepala. Kemudian pemeriksaan muskuloskeletal juga pemeriksaan radiologinya beda. Jadi di sini fokusnya untuk gastrointestinal. Apa aja pemeriksaannya yaitu plain film. Plain film itu foto polos ya. Foto polos itu ya foto biasa aja kayak kalian pernah foto torak seperti itu kan ya, foto dada. Kalau ini plain film untuk abdomen ada juga ya. Kemudian ada barium, macam-macam barium ini. Barium swallow, meal, follow through, barium apa, small bowel enema, pokoknya barium ini apa? Barium ini adalah kontras ya, Dek ya. Kontras itu eh kontras itu kalau barium ini ya bentuknya seperti serbuk, ya seperti tepung kayak gitu. Kemudian kalau kita mau menggunakan, biasanya kita tambah air gitu ya, sampai jadi bubur. Kemudian eh, kita lakukan pemeriksaan ya untuk mengisi traktus digestivus, kemudian baru difoto. Seperti itu. Kemudian ada USG, ada nuklir, angiografi, CT scan, dan MRI. Ya. Ini khusus untuk gastrointestinal, ya kita pakainya barium-barium ini. Yang pertama adalah foto konvensional. Foto konvensional itu disebut juga foto polos ya, radiologi konvensional atau foto polos. Foto polos abdomen ada dua macam. Ada yang dengan persiapan dan ada yang tanpa persiapan. Kalau yang tanpa persiapan namanya BOF atau Buick Overseas Film. Sedangkan yang dengan persiapan namanya BNO atau Buick Near Overseas. Jadi ini bahasa Belanda. Nanti bertanya-tanya, persiapannya apa sih? Kok ada persiapan, ada nggak pakai persiapan? Jadi persiapannya adalah kalau misalkan foto polos abdomen dengan persiapan atau yang namanya BNO ya, yang dengan persiapan ya. Dengan persiapan itu pasiennya kita siapkan dulu sebelum difoto. Persiapannya apa? Persiapannya yaitu diberi urus-urus ya. Jadi bisa garam Inggris atau dulu kolak. Kemudian sebelumnya dikondisikan makanannya rendah serat. Jadi kayak makan bubur aja, bubur sama kecap sama telur seperti itu aja, nggak pakai sayur ya. Jadi makanannya rendah serat, kemudian diberi urus-urus, bisa garam Inggris, bisa dulu kolak ya, supaya feses-fesesnya itu keluar, maksudnya mudah keluar dan sehingga ususnya kosong ya.
Kalau usus kosong kemudian difoto nanti hasilnya akan lebih bagus sih untuk melihat misalkan ada batu di ginjal, batu di ureter itu lebih kelihatan karena nggak ketutup feses. Sedangkan kalau yang BOF tanpa persiapan ya udah pasien datang langsung difoto aja gitu ya. Jadi kalau BOF nggak pakai persiapan langsung, kalau BNO atau Buchner Opersih ini dengan persiapan. Persiapannya ya urus-urus itu tadi. Kemudian ada juga foto abdomen ya, foto polos abdomen yang dengan kontras. Yang dengan kontras yang saya sebutkan itu tadi ya, dengan barium. Bisa esofagogram. Esofagogram itu untuk menilai esofagus. Kalau gastroduodenografi untuk menilai gaster dan duodenum. Kalau kolon in loop atau barium ya, ini untuk melihat kolon. Barium follow-through ini untuk melihat small bowel dan ada juga appendikogram. Jadi ini dengan kontras, kontrasnya yang barium tadi. Itu radiologi yang konvensional atau yang foto polos ya. Ada juga radiologi yang canggih. Itu contohnya USG, CT scan ya, MRI, planar imaging atau gamma kamera atau angiografi. Angiografi ini untuk melihat pembuluh darah. Ini tadi balik lagi ya ke itu tadi konvensional dan canggih. Kemudian balik lagi ke foto polos abdomen. Jadi foto polos abdomen itu tujuan pemeriksaannya apa? Yang pertama adalah melihat kontur, anatomi, dan patologi pada abdomen. Sebenarnya radiologi itu bukan untuk melihat anatomi ya, jadi untuk melihat kelainan. Sebisa mungkin kalau kita curiga ada kelainan, baru kita lakukan pemeriksaan radiologi. Jangan pasien nggak apa-apa normal dilakukan pemeriksaan radiologi karena ada radiasinya kan ya. Kita lakukan foto itu kan harus menimbang-nimbang untuk mengetahui suatu kelainan. Jadi kalau pasien normal ya kita nggak lakukan radiologi ya. Makanya kalau radiologi harus curiga pada suatu penyakit apa gitu. Karena foto polos meskipun radiasinya nggak sebesar CT scan ya tetap ada radiasinya. Dan selain radiasi juga pasien perlu meluangkan waktu untuk datang, perlu bayar, itu juga perlu kita pikirkan. Maksudnya kalau kita memberi pengantar pasien untuk melakukan pemeriksaan radiologi, harus betul-betul dipikirkan tujuan dari pemeriksaan itu apa, ya, supaya nggak banyak kerugian gitu ya untuk pasien udah bayar, udah persiapan urus-urus, ternyata hasilnya kurang optimal seperti itu, ya. Jadi DD-nya itu tadi harus runcing, kemudian pemeriksaan radiologinya juga harus sesuai. Jadi ini tujuan foto polos untuk apa? Untuk melihat anatomi dan patologi pada abdomen. Yang utama adalah distribusi udara usus. Jadi foto polos itu bagus untuk melihat distribusi udara usus. Kapan kita pilih foto polos atau pilih USG pada kelainan perut ya, pasien nyeri perut, kapan kita pilih foto polos atau USG? Kalau kamu jadi dokter misalkan di UGD, ada pasien keluar nyeri perut, ini enaknya di foto atau di USG ya gitu. Jadi kalau foto polos itu utamanya adalah untuk melihat udara usus. Karena itu kalau pasiennya datang dengan nyeri perut, perutnya distended, nggak bisa kentut atau apa sangat kembung gitu ya, udaranya sangat banyak, maka kita pilih foto polos aja. Karena USG itu punya keterbatasan kalau udara dalam perut banyak. Jadi USG itu lebih ke untuk melihat benda-benda yang solid. Sedangkan kalau USG itu misalkan mau lihat apendik atau apa apa sih? Hmm. Jadi untuk melihat udara usus maka kita lakukan foto polos abdomen ya. Foto polos abdomen ada tiga. Yang utama untuk melihat ilius ya. Ilius itu apabila ada sumbatan pada usus atau ilius obstruksi itu fotonya ada BNO 3 posisi. Bisa juga untuk melihat batu, batu pada gallbladder, batu pada ginjal, pada ureter, itu juga bisa pakai foto polos. Ini ya, foto polos abdomen fungsinya untuk melihat ada batu,
bayangan massa tumor, organ-organ membesar apa enggak itu ya bisa sih dilihat dari foto. Terutama untuk melihat distribusi udara usus. Nah, ini contoh foto abdomen ya. Karena foto abdomen ini sebenarnya hanya gambaran apa, kontur atau samar-samar aja ya. Kalau mau lihat langsung ya pakai CT scan. CT scan itu sangat bagus, cuma harganya jauh lebih mahal, kemudian radiasinya lebih besar ya kalau CT scan. Maka kalau untuk screening-screening awal ya pakai foto polos dulu boleh. Ya, ini kita bisa lihat bayangan liver yang lebih putih ini ya. Bayangan liver, kemudian lien di sini. Jadi kita harus hafal dulu anatominya. Anatominya organ-organ itu di mana ya? Kalau liver kan di kanan kan ya, lien di kiri. Ginjal itu di sini. Ini dari di ginjal itu di dekatnya vertebrae ini, ya. Ginjal kanan lebih tinggi daripada ginjal kanan lebih rendah daripada ginjal kiri. Kemudian ini ada muskulus psoas, kelihatan juga. Dan ini usus, usus yang keisi udara. Jadi kita ingat lagi bahwa udara itu di fotopolos lusen seperti ini ya. Ini contoh ada batu di empedu. Jadi ini ada opak eh, multiple kecil-kecil banyak. Proyeksinya di bawahnya liver ya. Kalau gantung di bawahnya liver itu apa? Kira-kira gallbladder ya. Ini adalah contoh dari batu di gallbladder. Kemudian foto polos itu juga bagus untuk melihat pneumoperitoneum ya. Kalau misalkan belum tahu pneumoperitoneum itu apa nanti bisa di di Google ya. Sekarang itu cari apa-apa gampang ya. Misalkan nggak ngerti ya udah tinggal catat aja di note. Nanti kemudian kamu cari sendiri ya. Pneumoperitoneum itu adalah udara bebas intrakafum abdomen. Normalnya udara itu ada di dalam usus ya, nggak bebas. Jadi dia ada di dalam lumen-lumen usus, di dalam gaster, di dalam usus, baik itu small bowel maupun kolon. Jadi ada di dalam usus. Tapi kalau misalkan ada kelainan, ada perforasi ya, bisa perforasi gaster, perforasi kolon, perforasi small bowel, maka udara itu bisa keluar dari lumen, jadi lumen usus. Jadi namanya pneumoperitoneum. Jadi udara intrakafum abdomen tapi di luar lumen usus ini nggak normal ya, mengancam jiwa. Jadi harus dicari tahu penyebabnya. Udara di udara bebas ya, pneumoperitoneum, udara bebas intrakafum abdomen itu paling gampang dilihat adalah dari foto irek. Irek itu berdiri ya. Jadi pasiennya disuruh berdiri. Maka udara itu akan menempati daerah yang paling tinggi. Kalau intraabdomen, daerah paling tingginya mana? Yaitu diafragma. Diafragma itu paling tinggi ya. Diafragma itu yang membatasi antara torak dengan kaf abdomen ya, ada diafragma. Jadi kalau misalkan ada udara bebas di usus, di apa? Di abdomen, maka kalau pasiennya diberdirikan, pasiennya berdiri, udara itu kan menempati paling tinggi, menempati posisi paling tinggi kan sifat udara. Maka kalau pasiennya diberdirikan atau difoto berdiri, udaranya akan ngumpul di di bawah diafragma, di subdiafragma namanya ya, di bawah diafragma seperti ini. Jadi ini adalah udara bebas. Ini liver, jadi ini udara bebas ya. Ini kalau digambarkan dengan apa namanya? Diagram, apa diagram untuk mempermudah ini ya. Ini adalah udara bebasnya. Ini di bawahnya ini liver. Udara bebas nggak mesti sebanyak ini ya. Kalau ini kan banyak dan jelas gampang. Udara bebas juga bisa sedikit seperti ini. Jadi cuma jelarit seperti ini di bawah diafragma. Ini adalah udara bebas juga. Kalau ini udara bebas yang sangat banyak, namanya football sign. Jadi mungkin perforasi ususnya sudah sangat besar, udara bebasnya banyak, pneumoperitoneumnya gede ya. Gambarannya seperti football sign atau gambaran ada bola
itu ya, sepak bola di dalam usus itu. Maksudnya gambarannya bola di dalam usus. Ini foto BNO tiga posisi. Jadi kalau misalkan dikatakan foto BNO tiga posisi itu posisinya apa aja? Yang pertama adalah posisi mana? Posisi AP. Posisi AP itu seperti ini ya. Pasiennya berbaring, kemudian difoto. Ini adalah posisi AP. Pasiennya tidur, kemudian difoto. Kemudian ada juga posisi irek atau duduk atau berdiri. Pasiennya diberdirikan, kemudian difoto. Ada juga posisi lateral dekubitus. Jadi pasiennya disuruh miring, kemudian difoto. Foto BNO tiga posisi itu masing-masing ada fungsinya ya. Kalau foto irek atau foto yang berdiri itu fungsinya adalah mudah melihat udara bebas yang ada di subdiafragma, seperti yang tadi saya bilang bahwa udara bebas itu akan menempati daerah paling tinggi kalau pasiennya berdiri. Daerah paling tinggi itu adalah di subdiafragma. Kemudian kalau foto ini foto lateral dekubitus ya, pasiennya miring, kemudian difoto, itu fungsinya adalah untuk melihat ini air level. Air level itu bayangan cairan dan udara di dalam usus. Jadi kalau ada ileus ya, ususnya kesumbat, maka ususnya akan sangat melebar dan di dalamnya ada cairan dan udara yang terjebak di dalamnya. Jadi nggak bisa kentut pasiennya. Muntah terus, nggak bisa kentut ya. Bahkan muntahnya sampai hijau. Karena apa ya? Karena ada obstruksi, terus obstruksi. Nah, kalau di foto Ilius itu, kalau di foto lateral decubitus atau LLD ya, lateral decubitus, maka ada gambaran air fluid level di usus akan kelihatan. Jadi ada udara, udara itu hitam ya kalau di foto. Cairan itu putih. Jadi membentuk step ladder pattern atau gambaran anak tangga. Udara cairan ya. Ini contoh dari ileus obstruksi, small bowel, ada dilatasi dari small bowel, dilatasi usus halus. Usus halus itu normalnya diameternya nggak lebih dari 3 cm. Kalau dia lebih dari 3 cm, maka dikatakan dilatasi. Ini usus halusnya sangat dilatasi. Ada gambaran herringbone appearance. Herringbone itu seperti rangka ikan ya. Jadi ini gambarnya seperti duri ikan. Herringbone appearance. Dan pada foto LLD, lateral decubitus, maka gambarannya air fluid level atau step ladder pattern, gambaran anak tangga. Jadi ini eh, udara cairan ya, air fluid level, gambarannya seperti anak tangga. Ini small bowel ileus. Gambarannya dilatasi dari usus, usus halus ya, small bowel, dan ada yang namanya valvula corniventes. Valvula corniventes itu untuk membedakan dari dilatasi kolon ya. Kalau kolon namanya incisura dan haustra. Tapi kalau usus halus namanya valvula corniventes. Valvula corniventes itu garisnya itu dari ujung ke ujung ini nyambung. Ini yang bikin gambaran herringbone appearance ya, seperti duri ikan. Kalau kita lihat dari jauh, kalau dia dilatasi, valvula corniventesnya saling menyatu di antara dua usus membentuk gambaran herringbone. Kalau ini kolon yang dilatasi ya. Kalau kolon namanya incisura dan haustra. Jadi kalau incisura dan haustra itu agak jauh-jauh jaraknya. Kalau valvula conviventes kan deket-deket, deket-deket seperti ini. Anunya, haustra, haustra, apa nah? Valvulanya ini loh, deket-deket. Tapi kalau kolon, incisura dan haustra itu agak berjauhan dan nggak nyambung dari satu dinding ke dinding yang lainnya. Ini kolonnya dilatasi. Kalau small bowel, kriteria dilatasi adalah lebih dari 3 cm. Sedangkan kalau kolon, dikatakan dilatasi itu kalau diameternya ini lebih dari 6 cm. Ya.
Itu bedanya yang pertama. Jadi kolon lebih besar daripada small bowel. Kemudian untuk posisi, kolon itu di perifer ya. Kolon ascending, transversum, descending itu kan di perifer, di pinggir ya. Sedangkan small bowel itu di sentral. Dia lebih di sentral, ngumpul di tengah. Itu beda yang kedua. Kemudian beda yang ketiga, kalau small bowel itu gambarannya valvula cornifentes ini. Jadi jaraknya rengket-rengket ya, kecil dempet-dempet kayak gini dari ujung ke ujung. Sedangkan kalau kolon namanya namanya incisura dan haustra. Jadi agak-agak berjauhan gini dan dari ujung ke ujung juga. Ini contoh dari volvulus sigmoid. Volvulus itu apa? Volvulus itu adalah ususnya terpuntir ya, terpuntir. Bisa karena dipijat, bisa karena trauma, bisa karena ya penyebab nggak jelas juga itu bisa juga. Maka kalau terpuntir di sini, maka akan terjadi dilatasi yang sangat besar ya. Udaranya melebar sangat besar dari sigmoid, kolon sigmoid. Kolon sigmoid itu yang dekat rektum itu ya. Ingat pokoknya kalau radiologi itu anatominya harus harus hafal ya. Karena ya memang yang kita lihat ini adalah anatomi. Jadi valvula sigmoid volvulus ini gambarnya kayak coffee bean sign. Jadi kayak kopi. Ini karena ada terpuntirnya usus di sini sehingga dilatasi usus bagian proksimalnya. Ini kolon sigmoid sangat dilatasi oleh karena terpuntirnya dari akar dari mesenterinya ya, di dekatnya fossa iliaca kiri. Bentuknya seperti coffee bean, seperti biji kopi. Ini ya, pasien ini kalau sangat dilatasi seperti ini akan mempunyai resiko yang tinggi untuk terjadinya kebocoran, perforasi, atau iskemi dari bowelnya karena dia terpuntir dan mampet di sini ya, di root dari mesenterinya ini. Kemudian ini contoh dari foto polos dengan gambaran thumb printing. Thumb printing itu kayak cap jempol ya. Cap jempol itu thumb printing. Ini biasanya pada pasien dengan eh, penebalan dinding usus ya. Penebalan dinding usus pada pasien-pasien infeksi dari usus atau enteritis kayak gitu. Bisa menimbulkan gambaran penebalan mukosa yang membentuk gambaran thumb printing seperti ini. Jadi kayak cap jempol. Ini pada pasien eksacerbasi dari ulceratif colitis. Jadi colitis ulceratif itu gambaran radiologinya adalah seperti thumb printing karena penebalan mukosa. Bentuknya menjadi kayak cap jempol seperti ini. Ini ya kalau di saya masih ada ya. Halo? Iya dokter. Oh iya. Kok kalian nggak ada semua ini? Saya tak teluk. Mana zoomnya? Oh ini hilang. Masih ada Zahwa. Nah ini itu tadi kalau foto polos ya. Kalau ini CT scan. CT scan itu kalau tadi kan hanya konturnya ya, hanya bayangan ya. Kalau foto polos itu kita hanya melihat bayangan. Tapi kalau CT scan kita melihat organnya langsung ya. Jadi ini adalah liver, kita bisa lihat livernya langsung. Kalau misalkan di sini ada tumor, langsung kelihatan tumornya, ada nodul, langsung kelihatan ususnya juga dinding-dindingnya kelihatan. Nah, ini ada usus, kemudian ada sumbatan ya di bawahnya kolon. Sumbatannya adalah masa kolon ya, yang menyebabkan penyumbatan sehingga dilatasi pada bagian proksimalnya. Ini small bowel, vaskuler, kelihatan lebih baik dengan foto polos abdomen.
Contoh-contoh. Kemudian masuk ke pemeriksaan kontras. Arif ini di mana? Di kos atau di rumah atau Saya lagi di kos, dokter. oh ya, udah bangun ya? Oh, saya dari tadi bangun, dokter. Ya wis. Kok soalnya penampakannya kayak bangun tidur. Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang ke foto kontras. Jadi foto kontras itu selain foto polos, kita pakai barium itu tadi ya. Barium itu sebagai kontrasnya. Yang pertama ada namanya esophagus mah duodenum. Jadi menggunakan kontras barium, kemudian baru difoto. Kontras barium yang tadi udah saya jelaskan itu bentuknya seperti serbuk tepung kayak gitu. Kemudian kita campur air. Kalau ada yang tanya rasanya gimana, rasanya nggak ada rasa ya kayak tepung terigu kayak gitu nggak ada rasanya. Kalau mau ada rasa-rasanya ya boleh ditambah gula atau apa, tapi biasanya sih nggak ada ditambah apa-apa ya. Jadi eh, kayak makan terigu itu biasa. Kemudian kalau yang dinamakan barium swallow itu bariumnya ditelan. Jadi habis kita buatin kontras barium itu kayak bubur sun kayak gitu, kemudian ditaruh mulut ya pasien disuruh makan di mulut. Kemudian pada saat difoto kita perintahkan silakan ditelan Pak gitu ya. Silakan ditelan. Pada saat ditelan kita foto. Maka barium itu akan mengisi esofagus. Namanya barium swallow ya. Swallow itu ditelan. Itu nama lainnya adalah esofagogram. Jadi untuk melihat esofagus. Kemudian kalau pasiennya disuruh makan, udah makan dulu bariumnya dimakan semua sak mangkok itu dimakan, bukan dikulum aja ya, tapi dimakan. Kemudian difoto, itu bariumnya akan mengisi gaster dan duodenum. Namanya gastroduodenografi ya, untuk melihat gaster dan duodenum. Sedangkan kalau barium follow through habis dimakan tuh ditunggu agak lama supaya bariumnya mengisi jejunum dan ilium kan ya. Itu atau small intestine itu namanya barium follow through. Jadi tahu bedanya ya. Kalau barium swallow habis di mulut kemudian pas ada saat melan silakan ditelan langsung ditembak di foto ya. Namanya esophagogram. Kalau sudah dimakan ada di gaster dan duodenum. Kalau follow through ditunggu agak lama supaya masuk small intestine. Ini esophagogram. Ini esofagus ya. Jadi dia habis di mulut itu masuk ke esofagus sampai ke lambung. Jadi esofagus itu kan di sepanjang leher sampai ke torak ya. Sampai ke torak tuh esofagus di situ. Kemudian kalau sudah di abdomen, dia akan masuk ke gaster. Di esofagus ada normal penyempitan ya. Jadi kalau ada penyempitan di situ jangan dikira nggak normal. Karena itu memang secara anatomi ada tiga penyempitan yang normal yaitu setinggi oskrikoid waktu menyilang dengan bronkus dan waktu mau masuk ke diafragma. Itu penyempitan yang normal. Ini contoh esofagogram pada pasien karsinoma esofagus. Jadi ada keganasan di dalam esofagus. Di dalam lumen esofagusnya itu ada tumornya, ada benjolannya. Kalau misalkan di dalam lumen itu ada benjolannya, kemudian pasien disuruh minum barium, makan barium, nanti akan membentuk gambaran yang tidak terisi kontras ya. Kenapa nggak terisi kontras ya? Karena di situ ada benjolannya. Jadi ini yang disebut sebagai filling defect atau gangguan pengisian. Jadi kalau ada CA esophagus, gambarnya adalah filling defect. Jadi ini nggak keisi kontras, lumennya jadi menyempit, ya. Ini kita bisa curiga suatu massa atau karsinoma dari esophagus. Kalau yang ini, ya, esofagusnya lebar seperti ini, kemudian pada saat mau masuk gaster menjadi sempit, sangat sempit, dikatakan ini bentuknya seperti reptil atau seperti buntut tikus. Jadi yang reptil ini biasanya pada pasien dengan akalasia, ya.
Kamu tulis di note akalasia itu apa, nanti di searching. Paling enggak ya sedikit-sedikit tahu tentang kelainan ya, meskipun ini fisiologi. Jadi akalasia itu gangguan dari eh, apa? Ganglion ya, ganglion yang menyebabkan esofagus itu menjadi kontraksi terus. Jadi ujungnya menjadi sempit kalau diberi kontras barium. Dan bagian proksimalnya menjadi sangat dilatasi karena dia kesumbat oleh ujung yang sempit di sisi distalnya. Pasiennya keluhannya apa? Biasanya keluhannya adalah makan nggak bisa banyak ya, karena pasien makanannya nggak bisa masuk lambung. Kemudian dada terasa nyeri, kalau makan dada terasa nyeri, terasa penuh, tapi perutnya masih lapar gitu ya, masih lapar tapi dadanya terasa penuh dan seakan-akan nggak bisa masuk ke lambung ya, karena di sini ada penyempitan itu tadi. Ini pada akalasia ya, gambarannya seperti reptil atau ekor tikus. Kemudian ini barium meal ya, kalau barium meal berarti bariumnya dimakan. Kalau dimakan berarti dia nyampe ke gaster. Ini single kontras, jadi pasiennya hanya diberikan barium aja. Kalau ini double kontras itu maksudnya selain diberi barium, dia juga diberi udara. Bagaimana cara memasukkan udara ke dalam gaster? Ahmad Sydney, gimana cara memasukkan udara ke dalam gaster? Izin jawab dokter, kalau nggak salah Ya, menggunakan apa masuk gastrik kan dokter, selang gitu, menggunakan selang. melalui melalui dari hidung, terus Terus didorong dipompa sampai gitu masuk ke udaranya. nanti pakai spuit yang ukuran Hmm. 50 mili ya. Ya, kalau saya bil, ada pendapat lain? Supaya nggak capek saya ngomong terus ya, gantian kamu yang ngomong. Sebil mana Sebil? Harusnya saya nggak nunjuk yang kelihatan mukanya, saya nggak nunjuk yang nggak kelihatan mukanya aja. Sebil nggak ada. Mutia, Mutia Retno. Kok nggak ada? Ini kamu kuliah apa nggak? Tak tulis ya sih nggak ada ya. Mutia Retno juga nggak ada. Sabil, Mutia nggak ada. Ehm, kalau Meutia, Meutia Nabila, ada nggak namanya Mutia Mutia ya? Kalau nggak kabeh. Ini lanjut lagi. Jadi apa tadi barium meal ya, bariumnya dimakan kemudian sampai gaster dan duodenum difoto. Ada yang namanya single kontras, kalau single kontras itu hanya barium aja. Ada yang namanya double kontras, kalau double kontras itu selain barium kita kasih udara ya. Bagaimana cara masukkan udara di dalam lambung? Ya bolehlah kamu pakai NGT nasogastric tube itu ya, kamu kasih udara pakai spuit boleh, cuma itu invasif ya. Kalau pasiennya nggak pakai NGT ya buat apa kita lakukan pemeriksaan cuma untuk masukkan udara. Ada yang lebih mudah yaitu pasiennya diberi natrium bikarbonat. Natrium bikarbonat itu kayak soda, bahan soda itu ya. Jadi kalau kamu habis minum Sprite, Coca-Cola, apa soda-soda lain, itu kan biasanya sendawa ya, karena udaranya terbentuk. Nah, itu karena ada natrium bikarbonat. Jadi kalau pasien dikasih natrium bikarbonat, nanti lambungnya akan gede, isinya udara. Dan ya kalau dia sendawa, kalau udah penuh dia akan sendawa. Jadi pakai natrium bikarbonat digerus gitu, diminumkan, nanti akan membentuk udara. Fungsinya udara apa? Supaya gambarannya itu lebih bagus. Jadi lambung itu kan ada ruge-ruge lambungnya ya, ada apa lipatan-lipatan lambung ini lebih kelihatan lebih jelas. Kalau dengan double kontras pakai udara dan pakai barium ini kan lebih jelas ya. Jadi apa?
apa namanya, pelika-pelikanya atau ya garis-garis jonjot-jonjot lambungnya itu lebih kelihatan. Ini ada fundus, ada corpus, antrum sampai pilorus masuk ke duodenum. Ini contoh kelainannya, misalkan di situ ada ulkus ya. Ulkus itu tonjolan apa benjolan kalau ulkus? Felicia Firdausi Aulia 044. Ulkus itu benjolan apa, pernah dengar nggak ulkus? Kalau misalkan ada ulkus di lambung ya, kita sering kan tukak lambung atau ulkus. Itu menurutmu lambungnya ada benjolan atau ada cekungan? Benjolan dokter. Hmm, kalau kamu kelihatan nggak tak tunjuk sampai tok. Sangga, Sekar, Sanga, Sekaratri. Ulkus itu benjolan apa cekungan di lambung? Mana Sanga? Tuh, teman nggak masuk ini anak-anak yang nggak ada di Mutia-Mutia ini, Mutia dua-duanya ini. 033 089. Hadir dokter. Hadir dari mana kamu? Tadi nggak ada. Tadi udah terlanjur tak tulis gak masuk. Cuma kalau kamu mau jawab ini, tak anggap masuk lah. Lek ngerti pertanyaannya tadi apa? Tadi dari mana kok dipanggil nggak ada? Mutia yang Nabila ini yang ada. Loh, kok ono mana? Mohon maaf Ya. dokter masih di jalan. Ya kalau waktunya kuliah jangan belanja dulu ya, atau jangan jalan-jalan, jangan jadi ya. Maksudnya kalau kuliah duduk, maksudnya karena kuliah itu udah sulit. Kita dengerin lagu mungkin bisa ya sambil jalan, sambil makan, sambil di kafe. Tapi kalau kuliah itu sulit, apalagi kuliah kedokteran ya. Kalau kuliah ilmu-ilmu komunikasi atau ilmu apa yang mungkin gampang. Kedokteran itu didengerin aja loh kita nggak ngerti. Kita lihat konsentrasi mendengarkan aja nggak ngerti kan. Ngertinya paling cuma berapa persen gitu ya. Apalagi sambil jalan. Kalau saya sih gitu, nggak ngerti. Maksudnya kita itu baru ngerti setelah banyak kata sulit yang kita nggak tahu ya. Sebagai mahasiswa, saya pernah jadi mahasiswa semester kamu kayak kamu semester 3 ini sangat banyak yang nggak tahu. Jadi kalau dosen ngomong kata-katanya kayak sulit-sulit semua gitu. Maksudnya saya banyak nggak ngerti dia ngomong apa, dosennya ngomong apa gitu ya. Itu pun sudah konsentrasi masih nggak ngerti, apalagi kalau disambi. Maksudnya sambil makan, sambil lihat Facebook udah nggak ada ini anak sekarang. Sambil lihat IG, lihat TikTok itu gimana mau ngerti ya. Jadi memang di FK itu beratnya ya itu banyak kata-kata yang kita nggak tahu, banyak penyakit-penyakit yang kita nggak ngerti. Makanya kalau disinggung tentang penyakit, cepat ditulis di note, kemudian di browsing gitu ya setelah selesai. Supaya apa ya? Supaya ngerti karena semakin sangat banyak penyakitnya dan kita perlu nyicil dikit-dikit untuk tahu. Jadi otak itu perlu belajar dikit-dikit. Kalau ada orang ngomong akalasia misalkan, nggak pernah dengar kan akalasia. Apa sih akalasia? Ya udah kamu catat, nanti kamu browsing gitu ya. Karena kalau nggak jangankan yang nggak nyari tahu ya, yang nyari tahu yang udah nyatet di note itu aja pun lupa, saking banyaknya kata sulit dan banyaknya penyakit. Apalagi yang sama sekali nggak nyari ya, pasti sangat tidak tahu. Jadi apa? Ya kalau menurut saya di kedokteran itu memang sulit ya. Maksudnya nggak bisa disambi. Jadi harus yang fokus saja nggak ngerti, apalagi yang nggak fokus
Jadi kalau ulkus, ulkus gaster, kalau orang awam bilang tukak lambung itu ya, tukak itu luka di lambung. Jadi dia akan membentuk cekungan. Lambungnya itu yang normalnya utuh gitu karena ada ulkus, dia membentuk kayak sumur kayak gitu. Luka, lukanya bisa dalam. Kalau luka dalam namanya ulkus. Kalau luka cuma di permukaan, erosi namanya gastritis. Tapi kalau ulkus tuh agak dalam gitu. Kak, ini eh, harus tahu ya kalau yang ringan-ringan seperti ini gastritis, ulkus. Karena kamu jadi dokter semester 2, semester 3 kadang orang-orang rumah itu udah tanya-tanya. Misalkan saya ke dokter katanya kena luka atau ulkus itu gimana sih gitu ya. Udah mulai tanya-tanya ke kamu padahal masih semester 2 atau 3 itu wajar ya ditanya seperti itu. Masih mending anak sekarang ada Google bisa nyari-nyari lah bisa jelaskan. Kalau zaman dulu nggak ada, jadi kita harus baca-baca buku, nyari di buku itu sulit loh ya, nggak semudah ngetik. Jadi kalau zaman dulu nggak ada Google, nggak ada HP malahnya dulu, itu effortnya lebih besar lagi untuk mencari tahu. Jadi mencari ilmu itu effortnya sangat besar dibandingkan zaman sekarang. Kalau sekarang apa-apa ada ya, gambar tersedia luas. Kalau dulu kan pakai OHP, OHP itu yang ditulis di plastik gitu, kemudian disorotkan ke tembok. Jadi mahasiswanya nyatet, dosennya nulis di OHP itu, kemudian berkembang pakai PowerPoint. Ya, PowerPoint enak ada gambar-gambarnya, kita bisa lihat. Kalau dulu cuma bayangin, dan kalau nggak ngerti ya udah cari buku di perpustakaan. Cari buku nggak semudah cari di Google. Ya butuh effort yang lebih besar, butuh waktu yang lebih lama. Jadi kalau sekarang dimudahkan ya tetap harus anu ya, maksudnya harus berkualitas. Justru kualitasnya harus lebih baik dari orang-orang zaman dulu, mahasiswa kedokteran zaman dulu. Karena kuliah di kedokteran seperti yang tadi saya bilang nggak gampang ya, susah. Jadi kita konsentrasi aja, itu pun ngertinya mungkin cuma 50%, 40% dari semua yang di apalagi yang sambil main IG, main TikTok ya paling 10% tuh bagus. Makanya kalau misalkan ujian nggak bisa, ya nanti ngaca sendiri-sendiri ya. Saya sebenarnya effortnya sudah cukup besar apa enggak untuk belajar itu. Karena kami orang-orang terdahulu itu butuh effort yang sangat besar ya untuk belajar. Karena nggak ada fasilitas. Kalau sekarang fasilitas banyak, tapi tetap butuh effort. Tetap harus mau untuk belajar, mau untuk membuka-buka. Ya, jadi balik lagi, ulkus itu ada cekungan. Karena ada cekungan, maka dia bisa keisi kontras kayak gini. Kontrasnya gelendong di sumur atau di ulkus itu. Sehingga ada tambahan namanya additional shadow. Kalau ada tumor tadi namanya filling defect ya, gangguan pengisian kontras. Kalau ini namanya additional shadow. Additional itu shadow itu tambahan pengisian kontras. Jadi kontrasnya ada keluar dari lumen gas ini. Ini barium follow through ya. Kalau barium follow through berarti ditunggu agak lama. Nanti eh, bariumnya itu akan mengisi yeyenum dan ilium. Ya, yeyenum, ilium. Udah tahu kan ya, gaster, duodenum. Duodenum itu ada silup. Silup bentuknya seperti C kayak gini. Ada 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian ini ada ilium. Ini ada yeyenum dulu, yeyenum, ilium, kemudian baru masuk ke kolon. Nah, ini kolon. Kalau kolon kita nggak masukkan lewat mulut ya. Kalau sampai follow through, sampai lihat small bowel, tadi kan pakai lewat mulut ya bariumnya. Tapi kalau kolon in loop, kolon in loop itu masukkannya lewat anus. Jadi bariumnya itu dimasukkan lewat anus ya. Bariumnya dimasukkan lewat anus. Ada yang single kontras seperti ini sama kayak tadi cuma barium tok. Ada yang double kontras. Double kontras itu barium dan udara, kontras udara. Gimana cara masukkan udara dalam kolon? Caranya yaitu kita masukkan kayak selang apa namanya? Selang yang dibuat kateter seperti itu ya. Itu kan ada balonnya ya. Kemudian balonnya dikembangkan sehingga
nggak keluar dari anus, kemudian kita pompakan pakai pompa tensi kayak gitu. Nanti udaranya akan mengisi kolon, kolonnya akan mengembang. Nah, ini lebih bagus lagi lihatnya daripada putih barium tok. Kalau dengan udara, dia akan lebih bagus lagi. Insisura dan ausranya terlihat lebih jelas, ya. Dan kolonnya lebih mengembang. Kelainan dari barium yang dimasukkan lewat anus ya, namanya kolon in loop. Kolon in loop ini, atau disebut juga barium enema ya. Enema itu dimasukkan lewat anus. CA kolon ya, karsinoma kolon itu gampang dilihat ya, maksudnya mudah untuk didiagnosis dari kolon in loop. Gambaran radiologisnya ada filling defect atau gangguan pengisian. Ini contoh dari CA kolon, dia ada massa di pinggir-pinggir dinding kolon sehingga nggak keisi kontras atau filling defect ya, gangguan pengisian kontras. Lumennya menjadi sempit kayak gini, lumen kolonnya. Nah, ini gambaran seperti ini disebut juga gambaran seperti apple core. Jadi seperti orang habis makan apel kayak gitu ya. Gambarannya apple core. Lumennya ini sempit sehingga pasiennya keluarnya biasanya buang air besar kecil-kecil seperti kotoran kambing. Kenapa kok seperti kotoran kambing ya? Karena ada penyempitan dari lumen kolon sehingga eh, kotorannya nggak bisa besar, nggak bisa kayak orang normal gitu kan besar ya. Kalau ada massa kolon, kotorannya menjadi seperti kotoran kambing. Dan gambaran radiologinya seperti ini, namanya apple core kayak gini ya, filling defect. Ada juga yang namanya divertikulosis. Divertikulosis itu nanti dicari ya, divertikal itu apa? Divertikulosis itu adalah penonjolan dari mukosa kolon, kemudian dia keisi kontras. Penonjolan ini apa bahayanya? Bahayanya adalah kalau dia, ini kan mukosanya tipis ya kalau menonjol seperti ini, kayak mata ikan gitu. Kalau tipis ini bisa perforasi. Kalau perforasi dia bisa infeksi, bisa perdarahan, perdarahan usus bawah ya. Jadi di vertikal ini kalau misalkan pernah ini bersihkan ayam ya, kadang ada ayam itu yang ususnya itu nonjol-nonjol kayak gitu di vertikal. Tapi anak sekarang nggak ada lah bersihkan ayam. Beli semua ya, ayamnya udah di fillet, tinggal makan. Kalau pernah lihat apa usus ayam yang ada di vertikalnya gini, ada ya, usus ayam yang ada tonjolan-tonjolan keluar ini. Namanya divertikulosis. Kemudian ini teknik Hirschsprung. Hirschsprung itu pada bayi baru lahir sama dengan akalasia tadi ya. Hirschsprung itu gangguan ganglion. Jadi eh, segmen bawah ususnya itu nyempit, dia spasme terus. Jadi bayinya keluarnya biasanya nggak bisa BAB, bisa seminggu nggak bisa BAB, 2 minggu nggak bisa BAB. Dan ibunya bilang baru bisa BAB kalau ditusuk pakai sabun gitu ya. Itu kita bisa curiga Hirschsprung. Jadi kelainannya namanya Hirschsprung. Itu bisa dilakukan teknik colon in loop. Tapi kalau pada bayi kita nggak pakai barium ya, karena barium itu nggak bisa diserap oleh tubuh. Kita pakainya kontras cair. Kontras cair namanya iodin. Karena iodin ini bisa diserap oleh tubuh, sehingga pada bayi kalau misalkan ini ada penyempitan di lumen distal kolon, itu masih bisa diserap gitu kalau nggak bisa keluar. Ini contoh dari Hirschsprung disease. Lupografi ini nggak usah. Nah, itu untuk pemeriksaan foto konvensional ya, baik tanpa kontras maupun dengan kontras. Sekarang masuk ke USG. USG itu di mana-mana ada ya. Sekarang bahkan di puskesmas, di klinik-klinik itu USG itu sudah ada. Dan keuntungannya gambarnya dinamis. Maksudnya dinamis gimana? Jadi kalau peristaltik ususnya bergerak, kita bisa lihat pergerakannya. Kalau ada bayi misalkan ya, bayi bergerak kita juga bisa lihat pergerakan bayi kalau dengan USG secara real time. Jadi bukan kayak foto. Kalau foto kan dijepret sekali gambarnya udah nggak bergerak, diem kayak gitu kan, gambarnya cuma satu. Tapi kalau USG ini gambarannya bergerak, kita bisa mengikuti pergerakan kayak kayak video ya. Nggak ada efek samping,
USG ini karena nggak pakai radiasi ya kalau USG, pakai gelombang suara, ultrasound, soundnya gelombang suara. Jadi pakai gelombang suara, tapi kalau USG abdomen ada persiapannya yaitu puasa 8 jam. Kenapa harus puasa 8 jam? Kebanyakan mahasiswa jawabnya kalau koas ditanyain karena biar ususnya kosong gitu ya. Enggak ya. Jadi kenapa puasa 8 jam? Karena supaya gallbladder-nya terisi. Gallbladder itu kan isinya empedu, cairan empedu. Kalau kita makan, apalagi makanannya ada lemaknya, itu gallbladder akan disekresi karena fungsinya dari gallbladder mensekresikan bilirubin untuk mencerna lemak. Sehingga kalau kita makan, gallbladder-nya akan kempes ya, kecil karena cairan bilirubinnya keluar semua. Nah, pada saat kecil itu kita nggak bisa lihat ada batu empedu, ada apa kolesistitis ya, penebalan dinding empedu nggak bisa dilihat kalau kosong. Oleh karena itu harus puasa. Puasanya selama 8 jam. Jadi tujuan USG puasa selama 8 jam adalah supaya gallbladder-nya penuh. Gallbladder-nya terisi dengan cairan empedu. Ya, tapi biasanya kalau pas koas di radiologi kalau ditanyain ya 50% lebih lah nggak tahu. Padahal juga udah diberitahu ya. Kemudian persiapannya selain puasa 8 jam juga BU-nya harus penuh. Jadi harus menahan kencing. Kekurangannya USG, dia sulit untuk melihat organ-organ yang isinya udara. Jadi USG itu nggak bisa lihat gaster, nggak bisa lihat small bowel, kolon ya. Itu kelemahan dari USG. Jadi kalau pasien gastritis perlu nggak USG? Ya nggak bisa ya pasien gastritis nggak bisa dilihat adanya luka-luka di lambung pakai USG. Tapi USG tetap perlu. Fungsinya apa? Fungsinya adalah menyingkirkan diferensial diagnosis yang lain. Karena kadang dianggapnya gastritis, diobati mah bertahun-tahun, ternyata ketemunya batu empedu gitu ya setelah di USG. Keluarnya hampir sama dispepsia. Jadi tetap dilakukan USG boleh untuk menyingkirkan kemungkinan diferensial diagnosis yang lain. Pasien dengan dispepsia, kita curiga gastritis, di USG ya boleh aja nggak apa-apa. Siapa tahu ternyata ada sesuatu di liver, benjolan maksudnya ya, ada mass di liver, ada batu empedu, ada kolesistitis ya. Meskipun secara langsung kita nggak bisa lihat luka gasernya, tapi kita bisa menyingkirkan diferensial diagnosis yang lainnya. Ini contoh USG dengan kolelitiasis. Jadi ini gallbladder yang terisi cairan bilirubin. Kalau terbuka lebar gini, mudah ya melihatnya. Dan di sini ada batu empedu. Kemudian ini ada appendiknya membesar. Jadi nyeri perut kanan bawah, kita curiga appendik, boleh langsung mintakan USG aja. Kalau misalkan nggak ketemu appendiknya bisa nggak? Ya bisa aja. Appendik ada dua macam. Ada yang antesekal menghadap ke depan, ada yang retrosekal. Retrosekal tuh menghadap ke belakang. Kalau retrosekal memang nggak bisa dilihat pakai USG ya. Jadi kita pakai pemeriksaan lain, misalkan labnya, kemudian hasil rektal tuse, hasil pemeriksaan apa tuh pemeriksaan appendik ada banyak ya pemeriksaan fisiknya. Ada ya apa namanya lupa saya ya ada banyak lah pemeriksaan appendik nanti dicari tahu. Kalau misalkan itu sudah cocok semua leukositnya tinggi nyerinya khas di McBurney ya udah meskipun USG-nya nggak menemukan biasanya langsung dioperasi. Fungsinya USG tapi tetap ada pentingnya ya, kadang dikira appendik ternyata eh, batu ureter kanan kayak gitu ya. Nah itu keluarnya sama. Jadi atau kadang kista, kalau pada perempuan ya, kista terpuntir, KET, ya, kehamilan ektopik, itu juga kadang baru ketahuan setelah di USG. Jadi USG tetap penting untuk menyingkirkan diferensial diagnosis yang lain. Ini contoh intussusepsi. Intussusepsi itu adalah lumen usus yang distal masuk ke sisi proksimalnya. Biasanya pada anak-anak bayi yang belum waktunya makan, udah dikasih makan sama neneknya ya, baru 6 hari udah makan pisang, peristaltik ususnya masih nggak bagus, sehingga terjadi kayak gini, sisi distal masuk ke sisi proksimal sehingga nyumbat. Akhirnya bayinya ileus. Ya.
Kemudian CT scan ini nanti kita pelajari di eh, ini sekedar tahu aja ya di GES 2. Jadi kalau CT scan kita bisa lihat dengan baik organ-organnya, liver, ginjal, usus ya bisa dilihat dengan sangat baik. Nggak cuma kontur kayak foto polos tadi, tapi kalau CT scan kita bisa lihat langsung organ-organnya. Ada tumor juga langsung kelihatan tumornya. Ada batu langsung kelihatan. Misal di ginjal ada batu itu juga langsung kelihatan. Ini ada tumor ya langsung kelihatan. Ada nodul-nodul di liver. Ini metastasis juga langsung kelihatan. Ini rektum ya. Ini ada penebalan dinding. Kalau foto polos kita cuma lihat apple core tadi. Ternyata kalau di CT scan ya memang ada mesnya yang ini tumornya. Dan ini lumennya menjadi sempit seperti ini ya. Ini di rektum. Ini invaginasi. Ya, ada lumen usus yang masuk ke usus yang lainnya. MRI juga sangat baik. MRI ini keuntungannya adalah dia nggak pakai radiasi ya. Dia merupakan medan magnet yang kuat, jadi nggak pakai radiasi. Tapi ada kontraindikasinya yaitu nggak bisa untuk pasien-pasien yang menggunakan logam karena dia menarik eh, karena medan magnet yang kuat ya. Jadi kalau pasien-pasien yang dipasang alat pacu jantung, dipasang pen ya, pen yang nggak nggak apa, yang kalau zaman sekarang sih pennya udah platinum kayak gitu ya, platinum yang udah nggak ketarik magnet. Cuma ada juga yang zaman dulu-dulu itu masih ketarik magnet, jadi pasiennya nyeri waktu dilakukan MRI. Itu kontraindikasi. Klaustrofobia itu ketakutan pada ruang sempit, karena pada MRI itu pasiennya diletakkan di kayak peti kayak gitu ya. Ada gambarnya nggak? Nggak ada. Jadi nanti coba di searching gambarnya MRI seperti apa. Itu kayak masuk ruangan sempit. Ada juga pasien yang klaustrofobi. Jadi takut dengan tempat sempit. Takut tempat sempit ini gejalanya nggak main-main ya. Kadang bisa sampai sesak napas, bisa sampai berdebar-debar, sampai pingsan juga ada. Maka kalau misalkan ada pasien ketakutan tempat sempit, ya jangan dihiraukan. Maksudnya tetap apa dicari tahu ya. Ada kemungkinan karena ada juga pasien yang takut di lift lift kotak itu loh. Itu kan nggak sempit-sempit banget juga ya. Tapi ada juga yang ketakutan di tempat yang seperti itu. Apalagi di MRI. MRI juga eh, kayak kayak anu apa? Kayak peti mati kayak gitu. Ini MRI ya, gambarnya lebih bagus. Ini ada CA cervix ya, uterus. Ini CA cervixnya kelihatan cervixnya ada tumornya. Ini bahkan bayi, pasien hamil bisa dilihat pakai MRI. Karena nggak pakai radiasi itu tadi ya. Boleh pada ibu hamil, pada anak bayi. Ada namanya MRCP. Kalau MRCP itu magnetic resonance cholangiopankreatografi. Itu untuk melihat empedu dan saluran-salurannya. Jadi untuk melihat empedu dan saluran-salurannya, kalau misalkan ada batu di distal saluran empedu, maka akan kelihatan dilatasi dari ductus-ductus di sisi proksimalnya. Ini contoh ada batu, sisi proksimalnya melebar semua. Nah, itu ya. Jadi ada USG, CT scan, MRCP. Itu untuk yang canggih tadi. Jadi kalau semua ini dilakukan, ya pelayanannya bagus, pelayanan prima. Cuma ini semua eh, kadang nggak bisa kita lakukan ya, terutama pada pasien BPJS, itu kan ada plafonnya. Jadi tiap kali sakit apa itu ada plafonnya tersendiri. Nggak bisa semua pemeriksaan penunjang ini kita kerjakan. Makanya ada bedanya antara di Indonesia dengan di luar negeri. Kalau di luar negeri, lebih mudah ya dokter-dokter itu melakukan pemeriksaan. Ya udah di USG aja nyari perut, udah USG aja CT scan, MRCP, MRI gitu ya. Sehingga diagnosisnya betul. Kalau di sini kadang selain sarana prasarananya nggak ada, juga dibatasi oleh BPJS. Sehingga kita cukup kadang pakai foto polos aja, kadang dokternya mengoperasi, ya berani mengoperasi. Karena apa ya? Karena keterbatasan biaya, keterbatasan eh,
plafon BPJS. Makanya itu kenapa dokter luar negeri dianggap diagnosanya bagus, terapinya bagus, sesuai, jarang terjadi malpraktek ya karena mereka sarana prasarananya udah lengkap semua ya. Beda dengan kita. Kita apa adanya. Jadi nggak bisa banding-bandingin kita dengan orang luar negeri. Kalau mereka orang luar negeri disuruh ke Indonesia kemudian dengan alat ala kadarnya pemeriksaan ya, kemudian bisa mendiagnosis dengan bagus, nah itu baru sama kepinterannya. Oh ternyata mereka pinter ya, nggak pakai di USG, udah tahu kalau itu ada batu empedu misalkan, nggak pakai USG, nggak pakai CT scan, udah tahu staging dari CA cervix. Nah itu baru dikatakan pinter ya, Kak. Sama-sama nggak bisa melakukan macam-macam pemeriksaan, tapi bisa menterapi. Nah, padahal kita bedanya itu ya dengan mereka. Baik, terima kasih. Saya rasa itu untuk kuliah hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ini masih ke semester 3. Nggak apa-apa, semester 3